Halo, apa kabar sayang-sayangku yang sudah mengklik video ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, amin. Banyak orang yang berpikir menekan tombol like and subscribe itu sangatlah susah. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, segeralah memanjakan jari-jari kalian dengan menekan tombol like and subscribe. Dari jubahnya yang mencorong, kita sudah bisa menerka siapa sosok lelaki santun yang berkarisma tersebut. Dia adalah sosok Dalai Lama, tokoh pemimpin spiritual temporal dari Tibet yang juga dikenal sebagai tokoh penegak hak asasi manusia. Dalai Lama sangat menjunjung tinggi perdamaian yang ada di muka bumi hingga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional seperti Wallenberg Award yang diberikan oleh U.S. Congressional Human Rights Foundation, Albert Schweitzer Award, hingga Nobel telah dianugerahkan kepadanya. Penamaan Dalai Lama tidaklah mutlak bagi satu orang. Faktanya, Dalai Lama adalah nama dari suatu gelar dalam agama Buddha. Gelar ini diturun-temurunkan dan kini telah mencapai turunan ke-14 yang dipercaya sebagai reinkarnasi Dalai Lama terdahulu. Dalai Lama memahami bahwa agama bukan hanya sebagai bentuk ritual simbolik keagamaan. Lebih dari itu, dia mampu menginternalisasikan nilai-nilai luhur spiritual Buddhisme ke dalam jiwanya. Karenanya, agama bukan sekadar bentuk ritual semata, tetapi juga menjadi rahmat bagi semesta alam. Menurut Dalai Lama, secara prinsipil semua agama di dunia pada hakikat mengajar nilai-nilai kebajikan. Keyakinan ini kemudian diekspresikan dalam salah satu peribahasanya yang berbunyi, "Agama saya sangat sederhana. Agama saya adalah kebajikan." Ajaran kedamaian yang diselimuti sifat rendah hati selalu menjadi karakter Dalai Lama. Terbukti dari penuturannya ketika berdialog dengan para tokoh Kristen. Dalai Lama tidak segan-segan mengatakan dirinya merasa, para pengikut Buddha harus banyak belajar dari saudara dan saudari Kristen. Begitu pula orang-orang Kristiani, mungkin mempunyai pengalaman yang lebih luas dalam membawakan rasa damai untuk diwujudkan dalam praktik pelayanan terhadap orang-orang lain. Bukan hanya itu, beberapa tahun silam ketika agama Islam mengalami diskriminasi akibat adanya kasus terorisme, Dalai Lama pun mengajak seluruh pemuka agama di dunia bergandeng tangan membela Islam. Dia menuturkan bahwa Islam seperti keyakinan lainnya, mempunyai pesan dan ajaran yang sama yang mengajarkan kasih sayang. Inilah gagasan Dalai Lama yang selalu didengung-dengungkan pada setiap kesempatan. Dalai Lama juga meyakini bahwa seseorang yang benar-benar memahami intisari agama pasti akan selalu bertindak positif bukan destruktif, sehingga seharusnya pemeluk agama selalu menunjukkan sikap murah hati, toleransi, cinta, dan belas kasih kepada sesama. Tak setali dua uang dengan masyarakat dunia yang menjunjung perdamaian, pemerintah Cina justru memandang Dalai Lama sebagai pendorong kekerasan, pembela masyarakat terbelakang yang brutal dan bersifat teroris. Dalai Lama ke-14, 1935 sekarang, Dalai Lama terlahir dengan nama Lamo Tondup, ada yang menyebut Dondup pada tanggal 6 Juli tahun 1935 di Takstar, sebuah desa di sebelah utara Tibet. Lamo Tondup ditemukan pada tahun 1937 oleh Partai Tradisi Tibet yang memiliki visi khusus mencari calon Dalai Lama. Ketika ditunjukkan beberapa benda kepunyaan Dalai Lama sebelumnya, Lamo Tondup berkata, "Itu punyaku, itu milikku." Kemudian anak kecil yang baru belajar berjalan ini dibawa ke kota suci Lhasa untuk memulai latihan. Keluarganya juga ikut serta dan diberi tunjangan uang dan hadiah, serta diberi kesempatan mengunjungi anak mereka pada saat-saat tertentu di Istana Seribu Kamar Potala Palace. Pada Februari tahun 1940, ia diberi nama Jetsun Jampel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso yang berarti Raja Suci, keagungan lembut, pembela berbelas kasih dari keyakinan, dan samudera kebijakan, dan kemudian ditahbiskan menjadi Dalai Lama ke-14. Bukanlah hal mudah menjadi seorang Dalai Lama. Ketika muda, Dalai Lama sering menonton anak-anak lain bermain dari balik istana, merasa terkungkung dan kesepian, lah bermain hanya dengan pelayan istana, dan kadang menangis jika kalah dalam permainan. Dalai Lama muda telah belajar dan mengerti banyak tentang dunia mekanik dan otomotif secara otodidak. Pada 1950, tentara Cina memasuki Tibet dengan mengatasnamakan misi membebaskan Tibet dari imperialisme dan agama. Para pemimpin Tibet pada saat itu memutuskan untuk mengangkat Dalai Lama menjadi pemimpin negara sementara.
Saat itu, Dalai Lama Tenzin Gyatso baru berusia 15 tahun, padahal untuk menjadi pemimpin, seorang Dalai Lama harus menunggu hingga berusia 18 tahun. Selama 9 tahun berikutnya, Dalai Lama melakukan usaha terbaik untuk mengakomodasi keinginan Cina dan menjaga bangsa Tibet tetap aman. Namun, Mao Zedong menghapus usaha rekonsiliasi Tibet-Cina ketika mereka bertemu di Beijing, telah mengatakan kepada Dalai Lama bahwa agama adalah racun. Itulah video singkat dari seorang Dalai Lama. Next time video dadah. Api sebelah